lanjutkan lagi materi kita penerapan logis. Setelah tadi kita belajar dasar logika matematika, nah sekarang tinggal kita belajar bagaimana cara penarikan kesimpulan. Jadi bagi yang belum melihat tentang video yang membahas dasarnya dulu, ya saya sarankan lihat dulu dasarnya. Kenapa? Karena nanti ada beberapa rumus yang bakal kita pakai, jadi agar ada istilah-istilah yang tidak aneh begitu ya. Silahkan dilihat dulu video tentang dasar logika matematika. Kita lanjut ke penarikan kesimpulan. Oke, jadi di sini ada penarikan kesimpulan, sebenarnya boleh ada dua sebenarnya ya. Ada yang menggunakan dengan rumus, dan satu lagi sebenarnya bukan dengan rumus tapi dengan gambar. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau menarik kesimpulan dengan rumus? Contoh di sini ada bentuk pertama ya. Bentuk pertama kita namanya modus ponens. Yang disebut bentuk pertama. Kalau misalkan nanti Anda lupa namanya modus ponens, ya sudah, bentuk pertama lah kita sebut ya. Pertama di sini ada P maka Q. Jadi ada dua premis. Biasanya minimal ada, kalau ada penarikan kesimpulan minimal dua premis kayak gini. P maka Q P gitu ya. Bisa lebih dari dua. P maka Q, nah, P. Jadi ini jika P maka Q. Lalu ada lagi premis yang kedua P. Nah, maka kesimpulannya adalah ini titik 3 artinya kesimpulan. Maka Q ini seakan-akan dijumlahkan dengan kata dan gitu ya. P maka Q P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh. Jika ibu memasak rendang, maka ibu membeli daging, misalkan gitu ya. Jadi ini jika P maka Q. Lalu di sini ada ibu memasak rendang. Nah, maka kesimpulannya adalah ini jika P maka Q, di sininya adalah P. Kesimpulannya adalah ibu membeli daging. Nah, gitu ya. Gampang kan? Tidak seseram yang dibayangkan. Cuma memang nanti di soal ya harus tahu dulu siapa P siapa Q. Begitu ya. Lalu di sini ada modus tollens. Modus tollens itu ya, atau bentuk 2, bentuk penolakan. P maka Q. Di sininya negasi Q. Nah, maka kesimpulannya adalah negasi P. Gitu ya. Contoh, masih yang tadi lah. Jika ibu memasak rendang, maka ibu membeli daging. Begitu. Maka di sini ibu tidak membeli daging. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ibu tidak memasak rendang. Begitu. Ya. P maka Q, negasi Q, bukan negasi P. Gitu ya. Jadi kalau mau negasi maka harus kesimpulannya yang ditolak. Begitu. Kenapa? Oh ya, ini bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Begitu ya. Terus yang ketiga ada bentuk silogisme. Silogisme. Nah, ini pernyataan pertamanya P maka Q. Pernyataan keduanya juga sebuah implikasi Q maka R. Gitu ya. Maka kesimpulannya seakan-akan ini si Q-nya itu dicoret seakan-akan, coret-coret. Jadi P maka R. Dan Q-nya harus bersilang seperti ini ya. Kesimpulannya P maka R. Contoh, jika ibu memasak rendang, maka ibu membeli daging. Lalu ibu membeli daging, maka ibu pergi ke pasar. Nah, kesimpulannya apa? Ini P maka Q, P maka Q, Q maka R. Jadi ini seakan-akan coret. Jadi kesimpulannya adalah jika ibu memasak rendang, maka ibu pergi ke pasar. Nah, begitu ya. Dan ingat hanya 3 rumus ini yang kita pakai. Jadi kalau bukan salah satu dari yang ini, maka tidak bisa kita tarik kesimpulan. Begitu ya. Contohnya, kita lanjut ke contoh ya. Misal seperti ini. Contoh 1. Jika hari ini hujan, maka sungai meluap. Nah, sungai meluap. Maka kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Ini kan P maka Q. Lalu terjadi Q. Bentuk 1, 2, atau 3. Nah, tentu bukan 1, bukan 2, bukan 3. Karena harusnya kan di sini itu kalau mau ditarik kesimpulan ya sungainya tidak meluap di sini itu ya, ke yang premis keduanya, atau hari ini hujan tapi ini sungainya meluap, berarti kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, gitu ya. Jadi ini tidak dapat ditarik kesimpulan seperti itu. Sekarang contoh 2. Misal jika hari ini hujan, nah maka sungai meluap misalkan ya. Lalu
hari ini cerah. Hari ini cerah dalam artian misal hari ini tidak hujan ya. Bisa jadi dalam soalnya hari ini cerah atau hari ini tidak hujan katakan. Memang kalau tidak hujan mungkin nggak cerah gitu ya, bisa saja ya. Jadi misalkan hari ini cerah dalam artian hari ini tidak hujan. Jadi ini negasi P. Apakah bisa ditarik kesimpulan? Ya, bentuk 1 bukan, bentuk 2 bukan, bentuk 3 juga bukan. Ya. Maka kesimpulannya ya ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Seperti itu. Jadi ini juga tidak dapat diambil kesimpulan ya, karena hari ininya cerah gitu ya. Jadi pada contoh 1 nah begitu rumusnya, P maka Q ya tidak bisa. Kalau contoh 2, P maka Q negasi P, tidak bisa. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Oke, kita lanjut lagi. Contoh selanjutnya, misalkan contoh 3. Hari ini hujan, maka sungai meluap. Jika sungai meluap, maka terjadi banjir. Ya, gimana ini? Berarti apa jawabannya? Ini kan yang pertama P maka Q, yang kedua Q maka R. Tentu ketiga, silogisme artinya jika hari ini hujan, maka terjadi banjir. Begitulah. Sekarang contoh 4. Nah, contoh 4 nih ya, misalkan hari ini hujan. Jika hari ini hujan, maka sungai meluap. Jika sungai meluap, maka terjadi banjir. Nah, ini ada 3. Tidak terjadi banjir. Maka kesimpulannya apa? Kalau kita potret ya, potret berarti kan yang pertama P maka Q ya, jika hari ini hujan maka sungai meluap. Yang kedua Q maka R. Terus selanjutnya negasi R kan ya, karena tidak terjadi banjir. Nah, ini sebenarnya kita selesaikan dulu yang atas. P maka Q, Q maka R. Jadi kalau kita selesaikan menjadi P maka R. Lalu di sini negasi R. Kalau P maka R lalu di sini negasi R, berarti kan bentuk kedua ya, modus tollens. Maka jawabannya adalah negasi P. Jadi kesimpulannya hari ini tidak hujan. Nah, gitu ya. Jadi ya itulah contoh-contoh penarikan kesimpulan dengan menggunakan rumus. Nanti ada yang menggunakan rumus, semoga bermanfaat. Ya, jika tayangan ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga menjadi amal juga buat kita ya, karena logika ini bisa kita gunakan dalam banyak gitu ya. Apalagi misalkan Anda yang mau menjadi akademisi ataupun ilmuwan ataupun menjadi ahli filsafat misalkan begitu ya. Ini sangat bermanfaat apalagi orang hukum. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.